Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Septian, NRP 106117000085. Dan saya Rosa Viana, NRP 10611711000098. Ya, dari Departemen Fiskal Bisnis ITS. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial atau memberikan langkah-langkah untuk penelitian kami, yaitu klasifikasi jenis aplikasi berdasarkan judul aplikasi di Play Store menggunakan SVM. Nah, untuk metodologi penelitiannya, untuk variabel X-nya itu adalah judul aplikasinya, sedangkan untuk variabel respon atau Y-nya itu kategori aplikasinya. Yang kami ambil adalah 5 kategori, yaitu communication, shopping, maps and navigation, entertainment, sama education. Nah, untuk jumlah masing-masing kategori, communication sebanyak 387, shopping 260, maps and navigation 137, entertainmentnya 149, dan education 156. Untuk sumber datanya sendiri, kami mengambil sumber data melalui website Kaggle, yaitu data Play Store. Untuk praktek SVM-nya kami menggunakan software RStudio. Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama adalah preprocessing yang akan dijelaskan oleh Rosa. Berikut adalah tampilan datanya, yaitu variabel judul dan variabel kategorinya. Setelah itu, untuk tahap preprocessingnya ini, kita harus menyiapkan library yang ada di layar ini. Kalau belum punya library-nya, harus di-install package terlebih dahulu. Nah, setelah itu, library-nya dipanggil di run. Nah, kemudian kita panggil datanya menggunakan dengan nama data playstore siap.csv dengan nama dataset. Nah, setelah itu untuk korpus ini adalah untuk merubah file ke dalam korpus. Setelah itu di run. Nah, untuk data case folding ini adalah mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Nah, kemudian di inspect kita munculkan data ke-1 sampai ke data ke-10. Kemudian untuk remove URL ini untuk menghapus URL pada data atau dokumen. Kemudian di run. Setelah itu kita lihat inspect ini dari data 1 sampai ke 10. Kemudian untuk remove mention, yaitu untuk menghapus mention pada data. Di run. Setelah itu kita ingin milah datanya, di inspect dari data ke-1 sampai data ke-10. Setelah itu di run. Oke, untuk remove hashtag ini untuk tujuannya untuk menghapus hashtag pada data. Setelah itu untuk data hashtag menghapus hashtag pada data. Nah, kemudian ini menampilkan datanya dari data 1 sampai ke data 10. Setelah itu data punctuation, kemudian di run.
terus menampilkan datanya pakai inspect data punctuation 1 sampai 10. Setelah itu data no number ini untuk menghapus angka pada data. Kita remove number, kemudian inspect data number 1 sampai 10 untuk melihat datanya. Nah, untuk data stemming ini untuk menghapus imbuhan sehingga menjadi menjadi kata dasar. Nah, ini data kita kan pakai English, berarti kita language-nya English. Nah, untuk stop word-nya ini kita pakai yang stop word English juga. Kemudian di inspect data stop word dari nomor 1 ke data ke-6. Nah, setelah itu kita menyimpan data bersihnya. Data yang sudah dibersihkan tadi menggunakan data which page. Kemudian di run. Kemudian kita ingin lihat data bersihnya dengan nama Play Store bersih. Nah, seperti tampilan berikut. Ini datanya sudah bersih. Kemudian datanya kita simpan. Data bersihnya kita simpan. .csv Play Store bersih file. Nah, ini kalau nyimpannya di data D dengan nama Play Store bersih.csv. Ya, selanjutnya adalah kita akan mengklasifikasikan judul aplikasi yang sudah di cleaning tadi berdasarkan dari kategori yang sudah ditetapkan. Nah, untuk datanya sendiri tadi kita melakukan pembersihan data itu hanya data judul, sebatas data judul saja, sehingga kita perlu menginputkan kategorinya ke data yang sudah bersih. Kita perlu menginputkan kategorinya yang sudah kategori ini ke data yang sudah bersih. Mengapa kok tidak dibersihkan juga kategorinya? Karena untuk yang variabel kategori ini datanya sudah data bersih, tidak ada yang perlu dilakukan pembersihan, sehingga kita lakukan copy paste aja untuk kategori yang sudah ada tadi ke data yang bersih. Selanjutnya adalah kita melakukan klasifikasi menggunakan SVM. Yang pertama-tama adalah kita memanggil data tadi yang kita sudah simpan, yaitu dengan nama Play Store bersih. Kita run. Lalu kita lihat untuk memastikan dataset yang kita gunakan itu sudah benar. Nah, seperti ini. Tadi pada waktu pembersihan data yang dibersihkan itu hanya untuk judul saja. Karena tadi sudah ditambahkan di kolom kategori, maka muncul kolom kategori ini. Nah, untuk berikutnya adalah kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Nah, untuk penelitian ini kami menggunakan 0,8 atau 80% pembagian dataset, yaitu menggunakan pembagian sampel seperti berikut ini. Kita run. Jika sudah, kita membagi data trainingnya menggunakan sintaks berikut. Datasetnya adalah dari dataset dari nama yang sudah dipanggil tadi. Sedangkan untuk sampel sendiri ini adalah sampel yang sudah kita run sebelumnya. Sedangkan untuk testing datanya itu adalah min sampel, yang artinya sisa dari sampel, yaitu sebesar 0,2 atau 20% data yang sudah ditetapkan di sampel tadi.
Jadi kita run, untuk testing datanya juga kita run. Nah, berikutnya adalah kita membuat model. Untuk membuat model menggunakan SVM, sintaksnya sebagai berikut. Ini adalah kategori adalah variabel y. Kita harus merubahnya menjadi faktor terlebih dahulu dengan ditambahkan s.vector pada kategori, pada variabel kategori, lalu datanya menggunakan data training dan type-nya adalah ini dengan menggunakan kernel linear. Kita run, berhasil di run. Selanjutnya adalah melakukan prediksi menggunakan data training. Sintaksnya sebagai berikut, model dan datanya menggunakan data training. Kita run, ya berhasil. Berikutnya untuk melihat hasilnya kita melakukan melihat hasilnya menggunakan confusion metric. Sebelum menggunakan confusion metric kita harus menginstal library, yang itu library-nya itu namanya caret. Kita panggil library-nya. Nah, untuk berikutnya adalah melihat confusion metric. Untuk confusion metric-nya saya beri nama panggilannya hasil. Lalu sintaksnya adalah confusion matrix tabel data training. Ini dollar kategori, artinya training bagian variabel atau kolom kategori. Lalu prediksi ini didapat dari sintaks prediksi pada running sebelumnya. Kita run. Nah, untuk melihat hasilnya kita ingin membandingkan hasil aktual dan hasil prediksinya apakah tepat dengan menggunakan n atau data yang ditampilkan itu sebanyak 10 sebagai berikut. Kita running hasil dari confusion tadi. Nah, seperti ini. Didapatkan bahwasanya ini tuh sudah sesuai ya. Jadi communication dari data yang sudah secara acak dan dipadukan atau dibandingkan itu sudah sesuai semua. Nah, kesesuaian itu dapat diukur menggunakan angka dengan menampilkan hasil dari akurasi dari confusion metric-nya. Nah, sebagai berikut. Didapatkan akurasinya itu sebesar 1, yang artinya itu 100%, sehingga akurasinya baik sekali, dapat mengkelompokkan sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan. Nah, untuk melihat akurasi sekaligus recall, specificity dan presisi dapat menggunakan sintaks berikut. Nah, sebagai berikut. Didapat untuk nilai akurasi, recall, specificity dan presisinya itu sebesar 100% semua. Nah, setelah itu kami mencoba untuk menggunakan pemodelannya menggunakan data testing untuk melihat sejauh mana prediksi yang terbentuk. Berikut sama dengan sintaks yang sebelumnya, hanya saja yang digunakan data testing. Saya run. Iya, ini ada error, ada yang salah, ini harusnya prediksi testing ya, karena namanya adalah prediksi testing pada sintaks prediksinya. Lalu kita run kembali, ya berhasil. Ini juga prediksi testing. Ya, kita run, berhasil. Lalu untuk melihat aktualnya dengan yang diambil adalah n secara acak sebanyak 10, apakah ada miss? Setelah di run ternyata tidak ada yang salah jika dibandingkan antara aktual dan prediksinya. Lalu untuk
secara angkanya bisa dilihat menggunakan confusion matrix dari data testing sendiri. Iran ya, akurasinya sama sebesar 100% dari data testing yang sudah dicoba ini. Untuk melihat recall specificity dan precision, kita gunakan rumus yang sintak yang sama dengan sintak sebelumnya pada data training. Kita coba. Ya, sudah kita ganti, lalu kita run. Ya, ini ada error karena ini belum dirun sebelum. Kita run dulu. Nah, lalu kita run ini. Ya, didapatkan untuk hasil data testing menggunakan model SVM itu diperoleh akurasi, recall, specificity, dan presisinya itu sebesar 100%. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.